Selamat pagi, saya Cecilia Veronica, NIM 19104169002, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Adi Mursalin SEMM, dan makul perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari buku e-book dari 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Menurut Robin, sesungguhnya ada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasi. Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut. Sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. Yang pertama, sikap dalam bekerja. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dan menghadapi satu situs lingkungan yang berhubungan dengannya. Menurut Tahir, sikap adalah tantangan atau response yang mengandung komponen-komponen kognitif atau pengetahuan efektif atau sejumlah penilaian yang terhadap objek, dan konseptif, yaitu kecenderungan untuk berbuat yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu objek atau stimulus dari lingkungannya. Yang kedua, jenis-jenis sikap ada 3, yakni yang pertama, job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua, job involvement, yakni sikap yang menggambarkan sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, organization commitment, yakni sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuan dan ingat menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Yang tiga, aspek-aspek sikap. Menurut pendapat Scott dan Beckham, membagi sikap menjadi 3 komponen yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, komponen kognitif merupakan komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapatan tertentu tentang objek sikap. Yang kedua, komponen efektif merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang, sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. Yang ketiga, komponen kognitif merupakan komponen sikap yang harus berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Keempat, terdapat 4 karakteristik sikap, yakni yang pertama, objek, karena ada sesuatu yang disikapi, sebab tidak ada sikap tanpa objek. Yang kedua, mengarah, karena setiap objek ada arahnya, maka sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Yang ketiga, berintensitas atau sederajat, karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. Yang keempat, terstruktur, karena dalam sikap itu ada komponen-komponen yang secara intern terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, efektif, dan saling menjalani. 1. Perilaku kerja. Perilaku kerja lebih cenderung kepada pokok kepribadian, karena kepribadian menggambarkan perilaku seseorang individu. Karakteristik mencakup perasaan malu, keagresifan, sikap patuh, kemalasan, ambisi, kesetiaan, dan sifat takut atau malu. Karakteristik ini bila diperankan dalam sejumlah besar situasi disebut ciri-ciri kepribadian. Semakin konsisten karakteristik itu dan semakin sering terjadi dalam berbagai situasi, maka disebut dengan perilaku. Karakteristik tersebut dapat bersifat positif dan negatif.
karakteristik yang bersifat positif akan menguntungkan bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Namun sebaliknya, karakteristik yang negatif akan merugikan bagian perusahaan. Menurut Bond dan Ferdi Mayer, perilaku kerja merupakan bagian yang berperan sangat penting dalam kehidupan bekerja. Perilaku kerja merupakan tindakan dan sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang bekerja. Dapat disimpulkan perilaku kerja yaitu kemampuan kerja dan perilaku-perilaku dari para pekerja di mana yang mereka menunjukkan tindakan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di tempat mereka bekerja. Menurut Sinamo, Wheaton, dan Akhir, ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan baik tingkat pribadi, organisasional maupun sosialisasi, yaitu yang pertama, bekerja tulus, yang kedua, bekerja tuntas, yang ketiga, bekerja benar, yang keempat, bekerja keras, yang kelima, bekerja serius, yang keenam, bekerja kreatif, yang ketujuh, bekerja unggulan, dan yang kedelapan, bekerja sempurna. Dapat disimpulkan bahwa perilaku kerja memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai suatu keberhasilan yang sesuai dengan tujuan suatu perusahaan. Yang 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Manusia diciptakan sebagai makhluk pengembangan nilai-nilai moral. Adanya akal dan budi pada manusia menyebabkan adanya perbedaan dan cara pola hidup yang berdinamis ganda, yakni kehidupan yang bersifat material dan kehidupan yang bersifat spiritual. Akal dan budi sangat berperan dalam usaha menciptakan pola hidup atau perilaku manusia itu sendiri. Menurut Kettner dan Kinchis, faktor yang mempengaruhi perilaku manusia itu yang pertama motivasi, yang kedua sikap, yang ketiga keyakinan, yang keempat imbalan dan hukuman, dan yang terakhir 5 budaya. Menurut Trigono, perilaku kerja karyawan dalam suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan kerja keras, ulet, disiplin, produktif, tanggung jawab, motivasi, manfaat, kreatif, dinamit, konsekuensi, konsisten, responsif, mandiri, makin lebih baik, dan lain-lain. Perilaku kerja yang terjadi di suatu perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan kerja. Di dalam suatu lingkungan kerja harus benar-benar dapat memberi rasa aman bagi para pekerja. Yang kedua, konflik. Konflik dapat konstruktif atau destruktif terhadap fungsi dari suatu kelompok atau unit. Berdasarkan uraian di atas bahwa sangat dibutuhkan komunikasi dalam memahami perilaku kerja, komunikasi merupakan salah satu faktor terpenting yang berperan sebagai penyampaian dan pemahaman dari sebuah arti. 3. Kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan kondisi dirinya. Menurut Mangkunegara dan Prabu, dari pernyataan tersebut, ini berarti bahwa kepuasan kerja pada umumnya mencakup pada sikap seseorang pegawai atau karyawan terhadap pekerjaannya. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja maupun suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para pekerja terdapat kondisi dan situasi kerja termasuk di dalamnya masalah upah, kondisi sosial, dan kondisi fisik dan kondisi psikologi. Yang keempat, faktor-faktor kepuasan kerja. Ada beberapa faktor dalam kepuasan kerja. Yang pertama, kesempatan untuk maju. Yang kedua, keamanan kerja. Yang ketiga, gaji. Yang keempat, manajer kerja. Yang kelima, kondisi kerja. Yang keenam, pengawasan supervisi. Yang ketujuh, faktor intrinsik dan pekerjaan. Yang kedelapan, komunikasi. Yang kesembilan, aspek sosial dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, 10, fasilitas.
5. Beberapa korelasi kepuasan dalam bekerja. Terdapat beberapa korelasi atau hubungan kepuasan dalam bekerja, di antaranya yaitu yang pertama motivasi, yang kedua keterlibatan dalam pekerjaan, yang ketiga perilaku sebagai anggota organisasi yang baik, yang keempat komitmen organisasi, kelima ketidakhadiran, keenam berhenti karyawan, ketujuh stres yang dirasakan, kedelapan prestasi kerja. 6. Mengukur kepuasan dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, standar kerja, kondisi kerja yang kurang ideal, dan lainnya. Jadi, asesmen atau penelitian merupakan hal yang rumit. Ada dua metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu yang pertama angka nilai global tunggal atau single global rating. Dalam metode angka nilai global tunggal, tidak lebih dari meminta individu-individu untuk menjawab satu pertanyaan. Yang kedua, skor penjumlahan atau summation score. Dalam metode penjumlahan ini, terusan atau sejumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan yang mengenal tiap unsur. 7. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah yang pertama, kerja secara mental menantang. Kedua, ganjaran yang pantas. 3. Kondisi kerja yang mendukung. 4. Rekan kerja yang mendukung. 5. Jangka lupakan kesesuaian antara kepribadian pekerjaan. Dan keenam, ada dalam gen. 8. Efek kepuasan dalam bekerja. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seseorang karyawan semakin bagus. Yang kedua, kepuasan dan kemangkiran kepuasan kerja dari satu karyawan ditentukan oleh tingkat kemakhiran. Yang tiga, kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Kepuasan juga berhubungan negatif dengan keluarnya karyawan. Jadi kepuasan kerja sangat penting dalam mengaruh karyawan yang buruk untuk tinggal daripada yang kinerjanya bagus. 9. Respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. Yang pertama, ekid ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Yang kedua, suara atau voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga, kesetiaan atau loyalty. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membagikannya kondisi. Yang keempat, pengabaian atau neglect. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seseorang pegawai atau karyawan terhadap pekerjaannya. Demikian ringkasan perilaku organisasi dari bab 4. Saya Cecilia Veronica mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.